Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam jadwal kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perbandingan yaitu tentang debit. Masih bersama Bu Titi dalam Titi Sakib Channel. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Oke, dalam video kali ini materi yang akan Bu Titi bahas tentang debit hanya sebagai review saja ya. Kalian sudah pernah dapat ketika kalian di sekolah dasar. Debit merupakan salah satu contoh penerapan dari materi perbandingan senilai. Kita lihat untuk rumus debit sama ya dengan kalian belajar di SD. Untuk menghitung debit, rumusnya adalah volume dibagi waktu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, volume bak mandi di rumah Budi adalah 2.400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit, berapakah debit air dari kran tersebut? Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui volume 2.400 liter, waktunya 30 menit, yang ditanya adalah debitnya. Oke, kalian sudah tahu rumus debit yaitu volume dibagi waktu. Maka kita langsung membagi volume 2.400 dibagi 30. Kita langsung sederhanakan ya. Ya. 0 dibagi 0 habis. 24 dibagi 3 adalah 8. 0-nya masih ada 1. Jadi jawabannya 80 liter per menit. Jadi debit air kran adalah 80 liter per menit. Lanjut contoh soal yang kedua. Pak Karim mengisi tangki-tangki dengan minyak tanah dari sebuah truk bahan bakar hingga penuh dalam waktu 5 menit. Jika debit aliran minyak dari truk adalah 5 liter per detik, tentukan volume seluruh minyak dalam tangki-tangki itu. Penyelesaiannya adalah, pertama di sini kita ketahui bahwa waktunya yaitu 5 menit. Kita ubah ke dalam detik karena satuan debit di sini adalah dalam satuan liter per detik. Jadi kita samakan satuan waktunya. Sehingga 5 menit sama dengan 5 kali 60 detik sama dengan 300 detik. Debitnya adalah 5 liter per detik. Yang ditanya volumenya. Ya, kalian masih mengingat rumus debit yaitu volume bagi waktu, sehingga untuk menghitung volumenya adalah debit dikali waktu, yaitu 5 dikali 300 sama dengan 1.500 liter. Ya, sama dengan 1.500 liter. Jadi, volume seluruh minyak dalam tangki adalah 1.500 liter. Contoh soal nomor 3. Ayah mengisi bak mandi yang berukuran 100 cm x 60 cm x 40 cm dari jam 7.10 sampai dengan jam 7.40. Hitunglah debit kran air selama mengisi bak mandi. Penyelesaiannya adalah kita menghitung volume dari bak mandinya dulu. Kalau kita lihat dari ukurannya, dia bentuknya balok ya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita kalikan 100 kali 60 kali 40. Kita bisa langsung mengalikan 1 kali 6 ya. 1 kali 6, 6 kali 4, 24. Nolnya kita hitung ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sama dengan 240.000 cm kubik. Oke, kita akan mencari satuannya ke dalam desimeter kubik. Berarti kita bagi 1000. Maka hasilnya sama dengan 240 desimeter kubik atau sama dengan 240 liter. Waktunya karena berakhir di jam 7.40, maka lama mengisi bak mandi adalah 7.40 dikurang 7.10, yaitu 30 menit. Debitnya kita masukkan ke dalam rumus volume dibagi waktu, yaitu 240 per 30 liter per menit, yaitu sama dengan 8 liter per menit.
Jadi, debit keran air adalah 8 liter per menit. Jelas ya? Contoh soal nomor 4. Ahmad membeli 240 liter minyak di sebuah pom bensin. Jika debit minyak yang mengalir adalah 2 desimeter kubik per detik, tentukan waktu yang dibutuhkan Ahmad saat mengisi minyak. Penyelesaian. Diketahui volumenya adalah 240 liter, debitnya 2 desimeter kubik per detik. Ini sudah sama ya, volume liter, kemudian debitnya desimeter kubik, sama juga dengan liter. Yang ditanya waktunya ya, berapa lama. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalian tahu rumus debit yaitu volume per waktu, maka untuk menghitung waktu, volume dibagi debit. Volume 240, debitnya 2, berarti 240 per 2 sama dengan 120 detik. Ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan Ahmad saat mengisi minyak adalah 120 detik. Kita lanjutkan contoh soal nomor 5. Untuk contoh soal nomor 5 ini, di sini Bu Titi hanya mereview lagi soal perbandingan senilai tapi bukan debit ya. Walaupun di video sebelumnya juga sudah dibahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini hanya review lagi. Sama seperti debit tadi Bu Titi katakan, debit itu materi review dari materi kalian di sekolah dasar. Ya, soalnya adalah 3 liter bensin dapat menempuh perjalanan sejauh 72 km. Jika ayah menempuh perjalanan sejauh 120 km, tentukan banyak bensin yang diperlukan ayah. Penyelesaiannya adalah, oke, untuk video kali ini Bu Titi tidak membuat tabel lagi ya. Kalau kemarin kan tabel untuk menjelaskan konsepnya. Oke, sekarang tanpa tabel kita juga bisa. Jika 3 liter bensin menempuh 72 km, maka di sini dimisalkan X juga ya, X liter dapat menempuh 120 km. Kalian tentu masih ingat, kalau hitungannya di sini jaraknya bertambah ya di sini ya. Ya. Jarak ini bertambah, maka logikanya ya, bensinnya bertambah atau berkurang? Oke, betul. Sama-sama bertambah ya. Maka soal nomor 5 ini adalah contoh perbandingan senilai. Jadi kita buat perbandingannya 3 per X sama dengan 72 per 120. Kita bisa kali silang, X kali 72 adalah 72X, kemudian 3 kali 120. Jadi persamaannya 72X sama dengan 3 kali 120. Maka untuk menghitung X-nya adalah 3 kali 120 dibagi 72, kita peroleh X-nya sama dengan 5. Jadi banyak bensin yang diperlukan ayah untuk menempuh jarak 120 km adalah 5 liter. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang terakhir. Oke, contoh soal nomor 6. Sebuah konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari? Kita lihat penyelesaiannya. Jika dalam waktu 6 hari dapat menghasilkan 150 potong, maka 21 hari kita misalkan di sini adalah X potong. Ya, sama seperti contoh soal nomor 5 tadi, kita bisa menyimpulkan ya, jika harinya bertambah ya, dari 6 hari menjadi 21 hari, maka logikanya pakaian yang dihasilkan tambah banyak atau tambah sedikit? Oke, betul. Ya, jadi tambah banyak juga ya. Maka ini adalah perbandingan senilai. Kita bisa membuat perbandingannya di sini adalah 150 per X sama dengan 6 per 21. Setelah itu kita kerjakan seperti biasa, kali silang 6 kali X sama dengan 150 dikali 21. Ya, maka untuk menghitung X-nya adalah 150
kali 21 bagi 6, hasilnya adalah X sama dengan 525. Oke, ini hasilnya ya. Jadi, banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari adalah 525 potong. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Bu Titi ucapkan terima kasih kepada kalian yang tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kita tetap sehat ya. Jangan lupa nantikan terus video-video pembelajaran Bu Titi yang insya Allah bisa membantu kalian belajar dari rumah. Bu Titi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih ya.